Hai teman-teman, kembali lagi di GW Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat fenomenal dan ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Bukan berita kriminal, tapi pertarungan panas di pentas Liga Champions Eropa. Duel raksasa antara Barcelona melawan Inter Milan di semifinal leg pertama Liga Champions 2025. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi salah satu laga paling seru musim ini. Dua tim dengan sejarah panjang, tradisi juara, dan mentalitas Eropa yang sama-sama kuat akan saling jegal demi satu tiket menuju final. Tapi, siapa yang lebih diunggulkan? Barcelona dengan permainan tiki-takanya yang mulai hidup kembali, atau Inter Milan yang dikenal disiplin dan mematikan lewat serangan balik cepat? Barcelona datang ke laga ini dengan modal kepercayaan diri tinggi. Mereka baru saja menjuarai Copa del Rey dengan kemenangan dramatis atas Real Madrid. Di tangan Hansi Flick, Barcelona tampil agresif dan fleksibel. Meskipun beberapa pemain inti absen seperti Lewandowski dan Ter Stegen, Barcelona masih punya senjata mematikan, sebut saja Rafinha yang sedang on fire, serta bocah ajaib Lamine Yamal yang jadi raja assist di Liga Champions musim ini. Sementara itu, Inter Milan tidak bisa dianggap remeh. Meski sempat terseok di Serie A, performa mereka di Liga Champions sangat stabil. Mereka hanya kalah 2 kali dalam 20 laga Eropa terakhir dan punya pertahanan super solid. Dengan duet Lautaro Martinez dan Thuram di lini depan, mereka bisa sangat berbahaya, apalagi jika Barcelona terlambat turun bertahan. Secara historis, Barcelona memang unggul. Dari 13 pertemuan terakhir, Barca menang 6 kali dan Inter hanya 2. Tapi jangan salah, sepak bola bukan soal masa lalu, tapi siapa yang lebih siap hari ini. Malam ini, Stadion Estadio Olímpic Luis Companys di Barcelona akan menjadi saksi sebuah duel klasik yang telah lama dinantikan para pecinta sepak bola Eropa. Dua raksasa dari dua liga terbesar di dunia kembali bertemu di semifinal Liga Champions, FC Barcelona menjamu Inter Milan. Sebuah laga syarat sejarah, emosi, dan penuh makna. Tidak hanya soal siapa yang melaju ke final, tetapi ini adalah pertarungan dua filosofi sepak bola yang berbeda, satu menyerang dan estetis, satunya lagi disiplin dan efisien. Barcelona datang ke pertandingan ini dalam kondisi kepercayaan diri yang sangat tinggi. Setelah menumbangkan Real Madrid dalam partai final Copa del Rey dengan skor dramatis, skor 3 untuk Barcelona dan 2 untuk Real Madrid, mereka berhasil memperpanjang momentum positif yang telah dibangun sejak awal tahun. Di bawah arahan Hansi Flick, pelatih asal Jerman yang dikenal dengan pressing ketat dan transisi cepat, Barcelona menunjukkan wajah yang lebih segar, lebih fleksibel, dan lebih lapar gelar. Musim ini, Blaugrana hanya menelan satu kekalahan sejak awal tahun dan kini memuncaki klasemen La Liga dengan keunggulan 4 poin atas pesaing terdekat. Ini bukan hanya kebangkitan teknis, tetapi juga psikologis. Barcelona tidak hanya ingin menang, mereka ingin kembali menanamkan rasa takut di benak lawan. Dan Liga Champions menjadi medan pembuktian utama mereka. Namun, jalan menuju final tidak mudah. Barcelona harus menghadapi pertandingan penting ini tanpa beberapa pilar utama. Marc-Andre Ter Stegen yang biasanya menjadi tembok kokoh di bawah Mistar, masih menjalani masa pemulihan cedera. Alejandro Balde, bek kiri muda yang sangat agresif, juga absen. Yang paling krusial tentu adalah hilangnya Robert Lewandowski. Penyerang Hausgol asal Polandia ini tengah mengalami cedera yang membuatnya harus menepi di saat-saat krusial. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan Barcelona musim ini adalah kedalaman skuad dan kemunculan bintang-bintang muda yang langsung mampu tampil di level tertinggi. Salah satunya adalah Lamine Yamal. Bocah ajaib berusia 7 bekas tahun ini telah mencatatkan 17 assist di semua kompetisi musim ini, tertinggi di antara pemain top Eropa. Tidak hanya itu, Yamal juga menjadi pemain dengan rasio peluang tercipta per menit tertinggi di Liga Champions. Lalu ada Rafinha, pemain asal Brasil ini tampil luar biasa musim ini, mencatatkan lebih dari 30 gol dan 20 assist di semua kompetisi. Ia bukan hanya sekadar sayap cepat, tetapi kini menjadi motor kreativitas yang sangat vital. Kemampuannya memotong dari sisi kanan ke dalam serta melakukan kombinasi cepat dengan Gundogan atau Joao Felix menjadi senjata utama Barcelona dalam membongkar pertahanan yang padat. Di sisi lain, Inter Milan datang dengan kondisi yang agak kontras. Mereka baru saja mengalami 3 kekalahan beruntun di Serie A yang membuat posisi mereka di puncak klasemen terancam. Walaupun secara umum musim ini mereka cukup stabil, rentetan hasil buruk tersebut menimbulkan keraguan di kalangan fans dan pengamat. Namun jangan salah, di Liga Champions, Inter tampil jauh lebih konsisten. Mereka hanya kalah 2 kali dalam 20 pertandingan terakhir dan mencatatkan 8 clean sheet, sebuah catatan yang mencerminkan kestabilan organisasi pertahanan mereka.
Pelatih Simone Inzaghi dikenal sebagai arsitek yang cerdas dalam menyusun blok pertahanan rendah yang efektif. Ia tahu kapan harus menutup ruang, kapan harus memancing lawan naik, dan kapan harus menyerang balik dengan cepat. Ketiadaan Benjamin Pavard di lini belakang jelas menjadi kerugian, tetapi Inter masih memiliki pemain seperti Alessandro Bastoni dan Stefan De Vrij yang sangat berpengalaman di kompetisi ini. Marcus Thuram juga diragukan tampil, namun Inter masih bisa mengandalkan Edin Dzeko atau Marco Arnautovic untuk mendampingi Lautaro Martinez di lini depan. Lautaro sendiri tampil luar biasa musim ini. Ia mencetak gol secara konsisten di Liga Domestik dan juga menjadi penentu di fase gugur Liga Champions. Duel antara Lautaro dan Ronald Araujo bisa menjadi salah satu penentu hasil akhir malam ini. Araujo dikenal kuat dalam duel 1 lawan 1, tetapi Lautaro memiliki kecerdasan membaca ruang dan naluri mencetak gol yang tidak bisa diremehkan. Secara head-to-head, Barcelona memang lebih unggul. Dari 13 pertemuan terakhir, mereka menang 6 kali dan hanya kalah 2 kali. Inter belum pernah menang di kandang Barcelona sejak tahun 1970. Bahkan dalam 6 kunjungan terakhir mereka ke Camp Nou atau stadion pengganti seperti malam ini, Inter hanya mampu mencetak 2 gol dan kebobolan 10. Statistik ini tentu membuat Barcelona sedikit lebih tenang menghadapi laga leg pertama. Namun, statistik tidak akan bermain malam ini. Yang akan berbicara adalah taktik, mentalitas, dan eksekusi. Barcelona akan berusaha menguasai bola, menekan sejak menit awal, dan mencoba mencetak gol cepat. Inter akan lebih sabar, menjaga jarak antar lini, dan mencari celah untuk mencuri gol lewat transisi cepat. Disinilah laga akan ditentukan. Siapa yang akan lebih disiplin? Siapa yang tidak terpancing emosi? Siapa yang bisa memaksimalkan 1-2 peluang dalam pertandingan yang kemungkinan besar berjalan ketat dan minim ruang? Itulah pertanyaan yang akan dijawab malam ini. Prediksi kami, Barcelona 2, Inter Milan 1. Barcelona punya keunggulan bermain di kandang dan momentum positif, sementara Inter mungkin akan lebih fokus bermain aman dan mengejar hasil di leg kedua. Tetapi jangan pernah remehkan pengalaman dan mentalitas juara dari skuad Inter. Laga ini akan sengit, penuh taktik, dan bisa berubah arah hanya karena satu momen. Satu hal yang pasti, malam ini akan menjadi malam penuh tensi, emosi, dan kualitas sepak bola tingkat tinggi. Ini bukan sekadar semifinal, ini adalah pertarungan dua budaya sepak bola yang saling bertabrakan di panggung terbesar Eropa. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja, subscribe biar nggak ketinggalan video menarik berikutnya.